Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas case study tentang seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kami, kelompok, akan menyampaikan pendapat kami tentang analisa kasus ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kasus yang disajikan. Saya, Charlene Sterliwaro, bersama dengan rekan kelompok saya, Acia Ramada Evino Hasan, dan Halingga Mega Paramita. Mari kita lihat kasusnya. Lalita, seorang anak dalam kasus ini, Lalita merupakan anak berusia 7 tahun yang belum bersekolah. Lalita belum mampu mengucapkan kata dan artikulasinya masih belum jelas. Dari hasil wawancara dengan orang tua Lalita, Lalita cukup mandiri dan mampu mengikuti instruksi verbal sederhana. Kemampuan kognitif Lalita sedikit tertinggal dibanding teman-temannya yang sebaya. Namun Lalita sering mengusili orang sekitar dan tidak malu dengan orang baru. Orang tua ingin mendaftarkan anaknya agar mampu mendapatkan layanan yang tepat. Berikut ini adalah hasil analisa dari kelompok kami. Menurut pengamatan kami, Lalita mengalami gejala ADHD dengan gejala speech delay. Kemudian selanjutnya kami sepakat bahwa sebaiknya Lalita disekolahkan di sekolah yang berlayanan inklusif. Karena gejala yang Lalita alami belum terlalu berat, sehingga perkembangan dirinya bisa diusahakan setara dengan anak-anak normal lainnya. Mari kita lihat satu persatu, mengapa kami katakan bahwa Lalita ini mengalami gejala ADHD. Itu oleh karena kasus ini mengatakan bahwa Lalita sering mengusili orang sekitar. Seorang anak dengan kebutuhan khusus yang mempunyai gejala ADHD, biasanya mereka akan cenderung impulsif dalam berperilaku, melakukan hal yang berbeda setiap saat, dan kecenderungan untuk bergerak sini dan ke sana, dan kemudian mengganggu orang lain juga adalah salah satu ciri-ciri mereka. Dan akhirnya kelompok kami memutuskan bahwa oleh karena Lalita ini suka mengusili orang sekitar, ini juga sebenarnya adalah gejala awal, gejala dasar, ciri-ciri dasar dari anak dalam tumbuh kembang usia memasuki usia sekolah. Anak-anak yang normal pun melakukan hal itu. Namun, jika ini terlalu sering dilakukan dan tanpa bisa dikontrol, maka kelompok kami berpikir bahwa anak ini bisa tergolong dengan ADHD stage pertama atau masih dalam fase ringan. Kemudian, gejala speech delay. Gejala speech delay ini kami ambil berdasarkan kasus ini karena disebutkan bahwa Lalita belum mampu mengucapkan kata dan artikulasinya belum jelas. Masih belum jelas. Masih ada banyak siswa zaman sekarang yang ketika masuk kelas 1 SD, artikulasi atau vocabulary-nya pun belum benar-benar terbentuk saat mereka mengucapkan vocabulary-nya. Oleh karena itu, sebenarnya menurut pandangan kami, Lalita belum mampu mengucapkan kata-kata dan artikulasinya masih belum jelas ini, hampir bisa dikatakan Lalita adalah siswa yang normal, namun oleh karena dibandingkan dengan teman sebayanya, artikulasinya belum jelas, maka bisa jadi Lalita ini adalah peserta didik dengan kebutuhan khusus yang mengalami gejala speech delay. Namun, sekali lagi, ini masih dalam tahap pertama, sehingga masih bersifat temporer. Selanjutnya, apa saran dari kelompok kami? Kelompok kami menyarankan untuk Lalita disekolahkan di sekolah berlayanan inklusif, agar supaya di saat yang sama Lalita bisa memperoleh pelayanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus dengan guru pembimbingnya atau shadow teacher. Di saat yang sama, Lalita bisa belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, terlebih dengan anak-anak normal pada umumnya. Dan itu menurut kelompok kami percaya akan mengimprove, akan membangun karakter Lalita dan membuat dia bisa bersosialisasi dengan baik. Selanjutnya,
Karena gejala yang Lalita alami belum terlalu berat, sehingga perkembangan dirinya bisa diusahakan setara dengan anak-anak normal lainnya. Oleh karena itu, saran kami ialah Lalita bisa bersekolah pada sekolah inklusif. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan studi kasus Lalita. Semoga kita semua bisa pelajari dan bisa bermanfaat bagi kehidupan pembelajaran nanti, dan ketika kita berada dalam satu lingkungan mengajar dengan siswa berkebutuhan khusus seperti ini, kita sudah tahu apa yang dapat kita lakukan sebagai guru profesional. Semangat mengajar, semangat guru profesional.